Selamat pagi, saya harap semua saudara dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih bisa berkumpul secara online. Tuhan, bukakan mata hati pikiran kami agar kami bisa menerima firman yang akan dibagikan biar tumbuh subur menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita biasa mengucapkan kata love atau suka biasa kepada seseorang. Misalnya, oh saya suka dia, atau kita suka makanan, kita suka makan coklat gitu, kita suka hang out di coffee shop itu gitu. Jadi kita biasa mengartikan love atau kasih pada seseorang, pada sesuatu atau tempat tertentu. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengartikan love atau kasih itu sebenarnya melalui Alkitab. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan God is love. Allah adalah kasih. Apa artinya? Ini seperti identitas Allah itu adalah kasih. Seperti kita kalau di Indonesia ada begitu banyak suku, ada yang suku Jawa, suku Batak, suku Tionghoa, dan ini adalah identitas orang tersebut. Jika God is love, berarti Allah itu adalah kasih. Jadi dari Allah itu, dari sebelum kita ada, sebelum dunia diciptakan, dia adalah kasih. Jadi walaupun dunia mencoba mengartikan kasih dengan berbagai macam arti, tapi kasih di Alkitab adalah kasih yang agape, yang artinya unconditional love and charity. Artinya kasih yang tanpa kondisi dan ada kemurahan hati. Alkitab katakan Allah mengasihi anak. Jadi dari sebelum dunia ada, itu ada Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah saling mengasihi dari sebelum dunia itu diciptakan. Dan kemudian Tuhan menciptakan kita, anak-anaknya, untuk ikut merayakan kasih Bapa kepada anaknya, yaitu Yesus. Kita dipilih untuk menjadi anak Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahkan sebelum dunia diciptakan, kita, anak-anaknya, sudah ada dalam pikirannya Bapa, supaya kita semua masuk dalam rencananya. Tapi kemudian iblis datang dan mengganggu hubungan baik yang sedang dibangun antara manusia dengan anak Bapa. Jadi iblis ingin membuat manusia itu jauh dari tujuan kreatif yang diciptakan Bapa bagi kita, anak-anaknya. Jadi pada saat dosa masuk, hubungan antara manusia dan anak Bapa menjadi retak. Kemudian Bapa itu harus memperbaiki hubungan yang rusak itu. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih dalam keadaan dosa, masih dalam posisi tidak layak. Karena Allah itu kasih. Tuhan begitu mengasihi anaknya sampai ingin memperbaiki hubungan yang rusak antara kita, manusia, dengan anaknya, sampai rela mengorbankan anaknya, yaitu Yesus. Kita belajar melalui ayat ini bahwa kasih itu berarti ada pengorbanan yang diberikan. Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk nantinya kita hidup di surga yang nantinya cuma hanya ada kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Melalui ayat ini kita belajar bahwa kasih itu bukan mengenai apa yang kita dapatkan, tapi mengenai apa yang harus kita lakukan. Kasih itu mengenai kita mencari yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri.
Pada saat kita mempraktekkan kasih, kita mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita, kita memberi kepada orang yang sepertinya tidak layak, maka Allah sendiri yang akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Misalnya kalau kita suka hangout di coffee shop, tapi yang di outdoor, biasanya penuh dengan orang-orang yang merokok. Sehingga kalau kita suka hangout di sana, bau kita akan seperti orang-orang yang merokok. Lingkungan akan mempengaruhi bagaimana lifestyle-mu, bagaimana gaya hidupmu, dan baumu jadi seperti apa. Kalau kamu jarang hangout dengan Tuhan atau dengan teman seiman, maka kamu pasti akan hangout dengan yang lain yang bukan anak Tuhan. Kita ada komunitas pria, wanita, youth, anak-anak di MIC. Ayo join. Kalau mau join bisa hubungi kami dengan di description. Kalau kamu tidak punya kasih karena kamu hangout dengan dunia yang tidak mengenal kasih, dan akhirnya kamu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Caramu memperlakukan suamimu, istrimu, anakmu, kakakmu, menantumu, mertuamu, temanmu menentukan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Kalau kamu nggak tahu, saya nggak tahu caranya mengasihi, atau saya tidak peduli dengan hubungan saya dengan sesama, yang penting hubungan saya dengan Tuhan, Alkitab katakan, berarti kamu tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Orang percaya harus berjalan dengan kasih, terutama dengan sesama anak Tuhan lainnya. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Beberapa tahun yang lalu Tuhan minta saya untuk sampaikan pesan kepada seorang teman, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan atas penyakitnya pada saat dia tetap percaya dan tetap berdoa. Pada waktu itu saya tidak tahu kondisi dia sedang mengalami penyakit apa, saya nggak tahu. Tapi pada saat pesan itu disampaikan, ternyata dia memang sedang menunggu jawaban doa atas mukjizat kesembuhan atas penyakit yang dia hadapi. Sejak saat itu tentunya membuat dia semakin confident, dia semakin mengenal kasih Allah dan semakin percaya akan kuasa Tuhan. Mungkin saat itu kondisinya sudah drop, tapi pada saat dia diingatkan kembali akan kasih Tuhan, semakin mengenal kasih Tuhan kepadanya, maka bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan encouragement kepadanya untuk bisa terus percaya. Dan pada saat ini puji Tuhan sudah hampir sembuh total. Kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Kasih itu mencari yang terbaik untuk orang lain. Kita harus bedakan antara seperti kasih, cinta dengan suka. Dalam Alkitab, kasih, love itu agape, bukan berdasarkan kondisi, bukan berdasarkan emosi atau berdasarkan feeling. Misalnya, kita bisa makan sayuran hijau padahal kita mungkin tidak suka sayur-sayuran. Kita makan karena kita mempunyai keputusan untuk hidup sehat, bukan karena kita suka makannya. Kalau kita tetap mempraktekkan kasih walaupun kita tidak suka, tentunya dengan standar kebenaran mengenai siapa dan bagaimana cara kita mengasihi, maka kita tetap di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Di dalam Allah berarti kita tetap melakukan perintah-perintahnya. Di dalam Allah, kalau kita mengenal Allah, berarti kita tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Di 1 Yohanes 3 ayat 22-23 katakan, dan apa saja yang kamu minta, yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena daripadanya berarti dari Tuhan, karena kita menuruti segala perintahnya itu berarti perintah Tuhan, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya berarti yang berkenan kepada Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Pada saat kita percaya akan Yesus Kristus dan kita mau saling mengasihi, dikatakan maka doa kita akan dikabulkan. Apa saja yang kita minta maka akan diperoleh. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 17 katakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu
kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kasih Allah yang sempurna di dalam kita pada saat kita yakin kalau nanti di penghakiman kita akan masuk surga. Jadi pada saat kita nanti di penghakiman, video kita selama kita hidup akan diputar. Sejak kita terima Kristus, kita say yes, kita mau ikut Tuhan sampai kepada hari kematian kita akan diputar kembali. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita malu atau kita bangga, tapi pada saat kita yakin, kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan selama kita hidup, maka kita akan confident, kita akan yakin pada saat kita akan dihakimi. Pada saat engkau memberikan kasih, terutama kepada orang yang tidak bisa membalasmu, maka kamu akan dapat extra point, extra kredit. Pada saat kamu menunjukkan kasih kepada keluargamu, kepada orang-orang yang sulit, maka kamu akan dapat extra kredit, extra point. Extra kredit ini, extra point ini akan menambah nilai untuk engkau masuk dalam kerajaan surga. Pada saat penghakiman, kita mau Tuhan katakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambamu yang baik, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita mau seperti itu ya kalau di on Judgment Day. Waktu kita sedang misalnya mengalami macet di jalan raya, kita kadang lihat ada mobil atau ada motor polisi yang bisa membuka jalan bagi mobil tertentu. Tiut-tiut gitu ya, biasanya langsung ada mobil tertentu bisa lewat, bahkan bisa masuk jalur tertentu biar bisa jalan terus tanpa hambatan. Pada saat kita melakukan kehendak Tuhan dan mengasihi sesama kita, semua halangan, semua hambatan akan dibukakan, seperti dapat akses khusus untuk sampai ke tujuan. Pada saat kamu ikut memberi waktu, talenta, dan uangmu untuk pelayanan Tuhan, mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua doamu. Tinggal di dalam Tuhan, abide in Him, hang out sama Tuhan, dan juga dengan teman-teman seiman, masuk dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya kasih Tuhan yang sempurna bisa terjadi di dalam hidupmu. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diingatkan, mungkin there's no perfect love. Kalau kita cari perfect love di dalam dunia, kita akan kecewa. Tapi kita percaya there's no perfect love, there's a perfect love for us. Ada suatu kasih yang sempurna bagi kita anak-anaknya, yaitu kasih yang dari Tuhan, yang mampu membuka jalan di saat sepertinya tidak ada jalan. Ada kasih Tuhan yang begitu sempurna pada saat kita ikut masuk dalam rencana Tuhan, pada saat kita mau ikut dalam panggilan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, pada saat kita mau ikut mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kami percaya Tuhan, Kau mampu, Kau sanggup Tuhan. Pada saat mungkin saat ini ada yang merasa, oh tidak ada yang mengasihiku, sepertinya kurang dikasihi, saya sendirian. No, kamu tidak sendirian pada saat kau percaya ada kasih Tuhan yang begitu sempurna bisa terjadi dalam hidupmu pada saat kau mau membuka hatimu untuk Tuhan. Mari pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan kepada setiap hati-hati yang luka, hati-hati yang sudah tertutup, sepertinya mereka tidak percaya pertolongan datang dari Tuhan. Biar saat ini mereka dibukakan, ada kasih Tuhan yang sempurna yang mampu mendobrak Tuhan segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Thank you for watching. Saya harap saudara diberkati. Happy Sunday.